tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik SDIT Al-Imam As-Syafi'i. Semoga hari ini kalian tetap semangat. Sebelum mulai, mari kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam pelajaran hari ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertemuan kita saat ini akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat, yaitu muatan pembelajaran IPS dan PPKN. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan tersebut, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajahan dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka bebas dari penjajahan. Jadi, faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah itu yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan, kemudian perlawanan tidak dilakukan secara serentak, kemudian masih bergantung pada pimpinan, jika pemimpin tertangkap perlawanan terhenti, kemudian faktor penyebab lainnya itu kalah dalam persenjataan, kemudian Belanda menerapkan politik adu domba. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam perubahan strategis perjuangan Indonesia. Itu mereka dengan mengangkat senjata, menjadi dengan organisasi kebangsaan. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. 3 masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900. Pada masa ini lahir banyak organisasi. Yang pertama yaitu seperti Budi Utomo. Kemudian di masa awal radikal tahun 1920, yaitu masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian masa moderat tahun 1930-an. Masa ini organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian faktor eksternal adalah kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India, kemenangan Jepang atau Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan diadakan Kongres Pemuda Indonesia, kemudian lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga kini. Tahukah kamu tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku yang lainnya? Unsur yang membedakan antara suku di Indonesia adalah adat istiadat, bahasa daerah, sistem kerabatan. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari, mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan, kemudian tidak merendahkan suku lain. Nah, anak-anakku semua, jika kita ingin berbangsa dan bernegara rukun dan adil, maka kita harus menerapkan 3 konsep yang disebutkan tadi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika belum paham, silakan kalian bisa ulang kembali videonya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat dipahami dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat informasi hafalan selanjutnya, silakan Anda subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.